Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di kelompok 1. Saya Meli dan teman-teman saya akan membahas tentang perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan atau kesepakatan hukum antara dua atau lebih negara yang ditujukan untuk mengatur hubungan di antara mereka atau untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai topik seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, hak asasi manusia, serta berbagai topik lainnya yang dianggap penting oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian internasional biasanya ditandatangani oleh perwakilan beberapa negara yang terlibat dan dapat memiliki berbagai bentuk termasuk bilateral antara dua negara atau perjanjian multilateral yang melibatkan beberapa negara. Perjanjian internasional juga dapat dikenal sebagai traktat atau konvensi. Menurut Shaw, perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat dua negara atau lebih atau organisasi internasional dalam bentuk tertulis yang mengikat mereka secara hukum atau international law 7 TH halaman 245. Serta menurut Brownlee, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara atau organisasi internasional yang diatur oleh hukum internasional dan mengikat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau prinsipal of Public International Law 8 TH edition halaman 522. Teori konsensualisme merupakan prinsip dasar dalam pembentukan perjanjian internasional. Menurut teori ini, perjanjian internasional juga hanya dianggap sah jika dibuat dengan kesepakatan para pihak yang menandatanganinya. Kesepakatan tersebut harus berdasarkan prinsip. Prinsip pertama, prinsip kesetaraan, yaitu saling menguntungkan serta dilakukan dengan kebebasan dan otonomi para pihak. Yang kedua ada teori realisme hukum internasional. Teori ini yaitu menjelaskan bahwa teori hukum internasional dalam perjanjian internasional adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa negara-negara bertindak atas dasar kepentingan nasional mereka dan bahwa hukum internasional hanya memiliki peran kecil dalam menentukan tindakan mereka. Menurut teori ini, negara hanya menjalankan perjanjian internasional yang dianggap menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka dan tidak akan mengindahkan perjanjian yang merugikan kepentingan nasional mereka. Realisme hukum internasional menolak pandangan bahwa hukum internasional harus menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional. Teori positivisme hukum internasional menurut Kuskanemi adalah teori ini adalah pandangan bahwa hukum internasional harus didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan secara eksplisit oleh negara-negara, baik dalam bentuk perjanjian internasional maupun dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi internasional. Teori kritik hukum internasional, yaitu teori kritik ini di mana menyoroti ketidakadilan dalam negosiasi dan implementasi perjanjian internasional serta implikasi mereka terhadap negara-negara dan kelompok yang lebih lemah. Teori ini juga menekankan pentingnya mengikuti peran dan pengaruh kekuatan ekonomi, sosial, dan politik di dalam sistem hukum internasional. Teori kritik hukum internasional ini juga mencakup kajian tentang konsep-konsep seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, dan mempertanyakan bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktek hukum internasional. 1. Perjanjian bilateral, perjanjian yang diadakan antara dua negara. Contoh perjanjian bilateral adalah perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, perjanjian multilateral, perjanjian yang diadakan antara 3 negara atau lebih. Contoh perjanjian Paris, yaitu perjanjian tentang perubahan iklim yang melibatkan lebih dari 190 negara. Jadi perjanjian internasional dapat diadakan antara negara-negara, organisasi-organisasi internasional, atau individu.
Setiap bentuk perjanjian memiliki kekuatan dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung pada jenis perjanjian tersebut dan negara-negara yang menandatanganinya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dua contoh hukum internasional mengenai sengketa. Yang pertama, sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, sengketa dua pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini dimulai sejak tahun 1967 dan berakhir pada tahun 2002. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia lah pemenang atas dasar bukti-bukti sejarah yang diberikan Malaysia kepada Mahkamah Internasional. Disimpulkan bahwa Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut. Atas dasar Inggris lebih dulu memasuki pulau tersebut dan membangun mercusuar dan juga konservasi penyu, sedangkan Belanda hanya singgah. Yang kedua, sengketa mengenai jet EE Indonesia di Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan China. Menurut UNCLOS 1982 hukum internasional, China dengan klaim 9 garis putus-putus tersebut sudah melanggar hukum internasional. Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut. Dan pada tahun 2016 pun masalah sengketa ini sudah dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi antar kedua negara. Dan disimpulkan bahwa ini hanya kesalahpahaman antara dua negara saja. Nah, itulah dua contoh hukum internasional mengenai sengketa. Dalam kesimpulannya, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam menjaga kerjasama antar negara, menjaga kedaulatan negara, menyelesaikan sengketa internasional, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya mudah-mudahan nggak ada yang nanya ya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaktor